2 hari berturut-turut, Jakarta dan sekitarnya dilanda banjir setelah diguyur hujan deras. Banjir juga mengganggu aktivitas warga. Banjir yang melanda Jakarta kali ini menjadi pekerjaan serius bagi Gubernur Jakarta Pramono Anung. Banjir hampir selalu terjadi kala intensitas hujan yang cukup deras melanda ibu kota. Lalu bagaimana penanganan banjir di Jakarta yang terus-menerus terjadi? Kami akan membahasnya dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi. Penuding ijazah Jokowi palsu Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Roy menyebut mendapat 85 pertanyaan, namun tidak menjawab semuanya. Polisi menetapkan 3 orang tersangka penganiaya kurir Shopee Food dan rekan perempuannya di Sleman, Yogyakarta. Kejadian ini sempat viral di media sosial hingga terjadi aksi penggerudukan ratusan kurir ojol di rumah pelaku. Perusahaan terafiliasi Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam menjadi investor baru anak usaha fast food Indonesia atau KFC. Perusahaan anak Haji Isam mengakuisisi 15% saham PT Jagonya Ayam Indonesia. Tinjauan ekonomi makro Indonesia, yaitu proyek strategis nasional, masuk dalam pertimbangan di Bursa Efek Indonesia. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Saudara, di hari ini hari Selasa 8 Juli 2025. Bersama saya Distila Rasati. Dan saya Brea Baratena ya. Sumber informasi akan kami hadirkan dalam Sapa Indonesia Pagi hari ini, saudara. Termasuk terkait banjir ya, Disti. Kalau kamu tadi berangkat kantor, aman nggak? Aman, karena kan saya berangkat dari wilayah Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Jadi tidak ada banjir sama sekali. Tapi mungkin di kawasan Puncak kan kita sudah pernah melihat beberapa hari yang lalu. Memang ada peristiwa longsor yang terjadi di kawasan Tugu Utara, begitu ya, di Kabupaten Bogor. Itu di atas longsor biasanya, begitu. Nah, kalau di Jakarta banjir lagi. Padahal ini baru awal Juli ya. Betul. Tapi kemudian beritanya sudah banjir karena kita tahu memang beberapa hari terakhir intensitas hujan yang cukup tinggi melanda wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Tidak hanya di Jakarta, ternyata banjir juga menggenangi kota-kota penyangga ibu kota. Begitu ya, kota-kota penyangga ibu kota. Ada Tangerang. Nah, gimana nih sebagai warga Tangerang begitu ya, udah garu-garu kepala, banjir juga. Bahkan Alam Sutra, daerah-daerah elit di Tangerang itu banjir. Gimana tuh ya, Bre? Beneran, Disti, kemarin itu kan saya pulang gitu ya dari sini gitu ya ke arah Tangerang Selatan, itu semuanya banjir, titik-titiknya banjir semua. Walaupun keretanya kalau ke arah Rangkas Bitung yang ke arah Tangerang Selatan tuh nggak bermasalah, cuman akses yang menuju ke stasiun ini yang kemudian menjadi terhalang karena banjir. Ini muter-muter distrik saya mau ke rumah tuh, ya Allah. Susah banget ya. Waduh, karena semuanya aksesnya terendam banjir begitu. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana kondisi banjir di wilayah Kampung Pulo Jakarta begitu ya di pagi hari ini, yang sampai pagi hari ini belum tentu saja masih belum surut, masih ada genangan air di sana. Bahkan kita lihat BPBD Jakarta masih terus melakukan proses evakuasi terhadap warga, pengecekan juga terhadap warga bagaimana. Tapi ini kan daerah langganan banjir begitu ya. Betul. Di bantaran kali Sungai Ciliwung begitu ya. Apakah nanti akan ada perbaikan di sana, ada pembenahan di sana, normalisasi seperti apa nanti akan pemerintah Provinsi Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono
Rano akan mengatasi banjir ini. Iya, kita akan bahas nanti ya dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Namun kita akan ke informasi pertama dulu, masih terkait dengan banjir di Jakarta yang terjadi di Jalan Kemang Raya, tergenang banjir karena Kali Krukut yang meluap. Ketinggiannya sekitar 30 hingga 50 cm. Sejumlah pengendara memilih memutar balik untuk menghindari genangan air agar kendaraannya tidak mogok. Petugas menyiagakan pompa air untuk menyedot air yang menggenangi jalan. Hujan deras dan luapan Kali Krukut membuat ratusan rumah di Jalan Wijaya 1, Petogokan, Jakarta Selatan terendam banjir hingga Selasa dini hari. Ketinggian mencapai 60 hingga 80 cm. Kata warga, air sudah meluap sejak Senin sore. Banyak warga yang memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Sementara itu petugas bersama warga lain telah menyiapkan perahu karet jika ada warga yang ingin mengungsi. Dan saudara, untuk memantau perkembangan terkini banjir di Jakarta, kita sudah bergabung bersama dengan jurnalis Kompas TV. Ada Audrey Zevanya dan juru kamera Anggi di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Dan juga ada Bongga Wangga di kawasan Jalan Tendean, Jakarta Selatan. Kita ke Zevanya terlebih dahulu. Selamat pagi Zevanya, bagaimana kondisi banjir di sana? Apakah pagi hari ini sudah mulai surut? Ya, Bremana. Tadi pagi sekitar pukul 5 sampai 6 subuh tadi ini air sebenarnya sudah mulai surut. Tapi kalau kami lihat per jam 7 sekitar jam 7 pagi ini air kembali meningkat atau kembali tinggi sedikit. Saya akan memperlihatkan kepada Anda, juru kamera Kompas TV Anggi Mendarwan akan memperlihatkan di sana ada tiang meteran di mana terlihat ketinggian air itu berada di angka 75 cm. Sedangkan subuh tadi itu sebenarnya tadinya air berada di posisi di bawah 75 cm, itu sekitar 50 cm. Artinya meskipun sudah tidak hujan pagi ini, tapi air yang menggenang di kawasan Kebon Pala ini masih masih dinamis begitu ya, bisa naik bisa turun. Ini semua kalau tadi kami bertanya kepada kesaksian warga, ini memang disebabkan dikarenakan meluapnya air kali yang berada di sebelah pemukiman warga di Kebon Pala ini. Jadi memang banjir yang terjadi di kawasan Kebon Pala ini selain dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi, ini meluapnya air kali di sebelah pemukiman Kebon Pala ini menjadi salah satu faktor menggenangnya air atau terjadinya banjir di kawasan Kebon Pala Jakarta Timur ini, Bremana. Tapi kalau dari informasi yang kami terima juga, ini memang kurang lebih ada sekitar 2 RW yang terdampak di kawasan Kebon Pala ini. Yang paling parah ini yang dari tempat saya melaporkan saat ini di RW 5. Kalau Anda lihat ini memang warga masih bisa beraktivitas keluar rumah begitu, tapi memang banyak dari mereka ini yang tidak bisa berangkat kerja pada akhirnya dikarenakan akses yang terganggu. Mayoritas warga ini masih fokus untuk membersihkan rumahnya masing-masing karena kalau Anda lihat bagaimana dan juga saudara, ini air masuk ke dalam rumah warga rata-rata. Jadi sejak pagi tadi warga ini masih fokus untuk membersihkan rumah mereka, untuk mengeluarkan air yang ada dari dalam rumah mereka. Tapi tentu yang paling ditunggu-tunggu warga saat ini adalah bantuan dari pemerintah setempat. Kalau Anda lihat sekarang, ini dari BPBD Jakarta ini juga sudah tiba di Kebon Pala. Tadi juga dari Polda Metro Jaya saya lihat ini sudah bersiaga. Ini untuk standby bersiaga mengevakuasi apabila ada warga seperti misalnya lansia yang butuh dikeluarkan dari rumahnya begitu ya untuk mengungsi ke tempat lain. Jadi saat ini warga masih menunggu bantuan dari pemerintah, seperti misalnya yang paling dibutuhkan ini tentunya adalah makanan, Bremana. Karena kalau dari kesaksian warga tadi mereka masih belum menerima adanya makanan dari pemerintah yang diberikan. Tapi tentu kita menunggu untuk bantuan semacam ini karena ini yang paling dibutuhkan warga saat ini. Demikian Bremana yang bisa kami laporkan saat ini, kembali ke studio.
Baik, 2 RW di Kebonpala, Jakarta Timur masih terendam banjir sampai tadi setinggi 75 cm. Dari Jakarta Timur kita bergeser ke Jakarta Selatan, Saudara. Ada rekan Bongga Wangga, tepatnya di kawasan Jalan Tendean, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Bongga. Kalau di Tendean, apakah pagi hari ini sudah mulai surut? Bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Baik, Rifana, untuk kondisi saat di Jalan Kapten Tendean sudah ada air atau sudah surut. Untuk akses jalan sini sudah dapat dilalui baik dari arah Blok M menuju Warung Buncit, Kuningan dan Pancoran sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Begitu juga arah sebaliknya, akses jalan menuju dari arah Mampang menuju Blok M melalui akses jalan Tendian ini sudah bisa dapat dilalui. Rifana. Oke, Jalan Tendean sudah mulai bisa dilalui. Kemudian apa yang sekarang dirasakan mungkin warga di sekitar Jalan Tendean? Karena tentu saja ada permukiman warga yang ada di tengah-tengah di kawasan Jalan Tendean. Apakah juga masih ada genangan air di sana, Bongga? Baik, Rifana, berdekatan dengan memang pemukiman warga tepatnya di Komplek Polri Pondok Karya. Ini memang sudah surut dan airnya sudah tidak ada, artinya memang sudah surut sekali. Warga pun juga sudah mulai bersih-bersih untuk membersihkan lumpur pasca banjir yang merendam kawasan tersebut sejak malam tadi. Rifana. Oke, kalau bisa Anda gambarkan, Bongga, apakah memang di sekitar kawasan Jalan Tendian ini ada drainase yang memang tidak berfungsi ataupun tidak berfungsi dengan baik sehingga bisa sempat merendam kawasan tersebut? Baik, untuk bisa diulangi, Rifana? Ya, Bongga, apakah penyebab banjir yang terjadi di kawasan Jalan Tendian ini salah satunya karena drainase yang buruk di wilayah tersebut? Baik, Rifana, untuk drainase di kawasan tidak bisa menampungnya luapan Kali Mampang akibat hujan deras. Memang membuat drainase ini tidak bisa menampung dan memang sistemnya agak rusak karena tidak bisa menampung untuk debit air yang terlalu tinggi, banyak. Oke, baik. Hujan deras, volume yang tinggi, kemudian juga drainase yang buruk menjadi penyebab banjir di sana. Terima kasih, Bongga Wangga melaporkan langsung dari Jalan Tendean, Jakarta Selatan. Sebelumnya ada rekan Zevanya Sitomeyang dari Kebonpala, Jakarta Timur bersama dengan juru kamera Anggi. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengumumkan awal musim kemarau 2025 diperkirakan akan mundur di sekitar 29% zona musim di Indonesia. BMKG juga bilang curah hujan di atas normal di musim yang seharusnya kemarau merupakan anomali yang terjadi sejak bulan Mei dan berpotensi masih berlangsung hingga bulan Oktober 2025 mendatang. BMKG memperingatkan hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat masih akan tetap terjadi selama beberapa hari ke depan. Meskipun demikian, hasil prediksi curah hujan bulanan menunjukkan bahwa anomali curah hujan yang sudah terjadi sejak Mei 2025 akan terus berlangsung dengan kondisi curah hujan di atas normal terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia hingga Oktober 2025. Ini artinya selama musim kemarau, sesuai yang kami prakirakan sebelumnya, akan mengalami curah hujan di atas normal yang harusnya terjadi di musim kemarau, atau cenderung ke arah kemarau basah. Jangan beranjak, Saudara, kami akan kembali dengan informasi terkini banjir di Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Tak mampu menahan debit air, tanggul di aliran Kali Pulo di kawasan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan jebol. Sejumlah bangunan rumah rusak diterjang air.
Sejumlah rumah dan musola di RT 3 RW 6 Kampung Berkah Jati Padang Pasar Minggu diterjang air dari jebolnya tanggul aliran Kali Pulo. Bahkan salah satu rumah bagian temboknya jebol akibat kuatnya dorongan arus air yang kencang saat kejadian. Kata Ketua RT setempat, jebolnya tembok sepanjang 8 meter terjadi pada Minggu sore. Untuk mencegah air dari aliran kali masuk ke permukiman, sejumlah karung pasir diletakkan di sepanjang tanggul yang jebol. Saudara, kita akan kembali terhubung dengan jurnalis Kompas TV Audrey Zefanya Stomeyang dan juga juru kamera Anggi yang saat ini masih memantau banjir di area Kebon Pala, Jakarta Timur. Selamat pagi Zefanya. Tadi Anda sempat laporkan bahwa hingga pagi ini masih banjir di sana, masih terendam hingga 75 cm. Kemudian apa alasan dari warga yang masih bertahan hingga pagi hari ini? Ya, bagaimana memang yang menjadi alasan warga masih bertahan dikarenakan tadi area rumah di kawasan Kebon Pala ini rata-rata warga memiliki 2 tingkat. Jadi mereka masih merasa tidak membutuhkan evakuasi atau mengungsi begitu karena bisa memanfaatkan lantai 2-nya. Tapi saya akan berbincang langsung dengan salah seorang narasumber. Ini adalah Ibu Sumiati, salah satu warga di Kebon Pala. Selamat pagi Ibu Sumiati. Pagi. Ibu, ini memang kan kalau bisa dilihat ini visualnya memang dalam sekali ya Bu. Ini ketinggiannya kurang lebih 75 cm pagi ini air menggenang. Ini mungkin boleh diceritakan semalam ini bagaimana Bu? Air mulai meningkat itu mulai pukul berapa dan kemudian surutnya itu di jam berapa? Jam 8 dia hujan kan lebat. Dia mulai naik jam 9. Tapi sebesarnya ini pukul 5 tadi pagi. Tapi pukul 5 pagi tadi sudah sedikit menyurut, kemudian ini naik lagi ya Bu? Iya. Tadi udah surut, jam 4-an surut. Udah naik lagi pas jam 5 lebih gitu, 5:30. Nah, tapi kan saya lihat ini warga masih ada yang memilih untuk berdiam di rumah begitu ya Bu? Masih ada yang meskipun itu mondar-mandir beraktivitas begitu, ini tidak ada yang memilih untuk mengungsikah atau bagaimana? Kalau mereka belum besar, belum sampai siaga 2 ya, atau siaga 1, mereka masih bisa di rumah masing-masing. Karena kita masih bisa bolak-balik buat ke warung. Oke, berarti ini masih bisa Aman lah. masih Aman. Oke, tapi kalau dari bantuan sendiri sudah ada yang diterimakah sampai pagi ini dan apa yang paling dibutuhkan Bu kira-kira? Pagi ini belum ada sarapan ya. Kita kalau pagi ini kasihan, dia orang kan dari kemarin kebanjiran. Nah, makanan kecil, makanan ringan atau roti atau biskuit ya, belum ada. Nah, semalam kita dapat bantuan dari PMI, itu udah malam, jam 11 ke atas. Jadi mereka udah pada tidur, udah pada kecapean. Akhirnya nasi di rumah saya banyak, ada 70. Terdampar aja begitu. Nggak dimakan begitu ya? Tapi saya mau olah, nanti telurnya kan direbus. Sama ada ikannya, saya mau olah, nanti saya mau bagi tetangga, nanti saya mau angetin. Berarti mungkin pengiriman bantuannya untuk waktunya bisa diperhatikan lagi. Diperhatikan lagi lambat, agak sorean lah, jam 7, jam 8 kita udah terima, kita masih bisa kasih walaupun hujan ya. Ini udah jam 11 ke atas kan kita udah capek, udah tidur, nggak tahu dia kapan datangnya. Tapi saya udah sampaikan tadi sama orang kelurahan tuh, Satpol PP-nya saya udah minta salam gitu. Soal ini udah saya nerima udah 2 kali begini. Ini untuk menunggu air surut kira-kira berapa lama Bu kemungkinannya? Apakah tidak bisa dipastikan? Nggak bisa dipastikan. Datangnya air kita nggak bisa ditentukan, dia pulangnya juga nggak bisa dipastikan. Oke. Ada kemungkinankah akan dibuka posko mungkin atau tidak? Kalau posko belum ada. Dia kalau di SMP 26 sama di SD itu pasti ada banyak sih bantuan dari luar dibagi-bagiin sama yang. Ini kan sudah sering kali hampir setiap tahun bahkan terjadi ya Bu di kawasan Kebon Pala. Keluhan Langganan. Keluhan dari warga sendiri tuh kalau Ibu kan istri dari ketua RT juga. Ini banyak yang mengeluh soal apa dan apa yang mau diminta warga sebenarnya? Pengobatan terutama ya. Mereka kan dingin, badan pada sakit, gatal-gatal gitu kan. Nah, kita minta pengobatan gratis ya, sama makanan ringan gitu. Bantuan misalkan buat pembersih
pewangi gitu ya, buat pembersih-bersih. Nah, sama yang pangan-pangan gitu buat pembersih. Kalau memang ada bantuan buat kebersihan. Sama balita banyak minta pampers, kasihan mereka sama makan biskuit bayi. Dari pemerintah provinsi sendiri, Gubernur kita Pak Pramono kan ini juga sudah menyiapkan sejumlah bantuan. Ini ada yang mau disampaikan juga mungkin ke Gubernur Jakarta? Bapak Prabowo ya? Pak Pramono. Oh, Bapak Pramono. Saya minta bantuannya di RT 13, Pak, karena kan kita terlalu darurat. Di mana air selalu pasti siaga 1 di 13 ini ya. Pasti terdampak, walaupun siaga 3 itu air selalu datang. Pasti ada kiriman. Kalau dimisalkan bantuan tolong percepat, karena balita banyak. Ada yang baru melahirkan. Ya, tolong disampaikan. Lansia banyak. Baik, terima kasih Ibu Sumiati sekali lagi. Semoga air cepat surut. Mohon maaf untuk musibah yang terjadi. Semoga juga semangat membersihkan rumahnya ya Bu. Terima kasih Ibu. Itu dia tadi bagaimana juga saudara. Ini memang air tinggi sekali. Bahkan saya melaporkan saja ini sepaha saya begitu ya. Nah ini memang kalau tadi saya catat yang sangat menjadi sorotan dari warga ini adalah terkait bagaimana bantuan ini dikirimkan oleh pemerintah setempat. Mungkin bisa diperhatikan untuk waktu pengiriman bantuannya. Kalau kemarin dikirimkan bantuan sekitar pukul 12 malam, banyak makanan yang dikirim tapi menjadi terbuang sia-sia karena warga sudah kelelahan beristirahat membereskan rumah mereka. Mungkin untuk waktunya bisa diperhatikan untuk pengiriman makanan untuk warga di Kebon Pala ini. Kemudian juga terkait dengan bantuan pengobatan medis. Dikarenakan air banjir di kawasan Kebon Pala ini dikarenakan meluapnya kali di sebelah pemukiman warga ini menjadi salah satu penyebab sering terjadi penyakit gatal-gatal oleh warga yang ada di Kebon Pala. Mungkin hal-hal seperti itu yang bisa diperhatikan oleh pemerintah sehingga bisa mengirimkan bantuan untuk segera dikirimkan kepada warga Kebon Pala saat ini. Bagaimana? Baik, terima kasih Zevanya Situmeyang melaporkan langsung dari Kebon Pala, Jakarta Timur bersama dengan juru kamera Anggi. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya saudara, 3 orang penganiaya kurir Shopee Food dan rekan perempuannya di Sleman, Yogyakarta ditetapkan sebagai tersangka. Kasus penganiayaan kurir Shopee Food yang terjadi di Jalan Bantulan, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta terus bergulir. Dari kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka yang terdiri dari bapak dan 2 anaknya. Ketiganya dikenakan pasal kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama-sama dan terancam hukuman penjara 5 tahun. Saat ini pelaku menyesali perbuatannya apa? Menyesal kalau udah seperti ini, diviralkan sampai satu Indonesia dan merugikan orang tua dan kakaknya pasti menyesal. Ya? Ini ditahan ya Pak? Ditahan. Yang baru haji itu bapaknya sama kakaknya atau cuma bapaknya? Bapaknya. Bapak sama kakak kandung dari Pak ya? Iya, tentunya bapak sama kakak. Rotasi hakim menjadi salah satu kebijakan rutin yang ada dalam dunia peradilan, khususnya di Indonesia. Tentu tujuannya adalah untuk menjaga objektivitas, kemudian juga memperluas pengalaman dan mencegah terjadinya potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Dari sejumlah manfaat itu, tentu ada juga tantangan nyata yang tidak lepas, khususnya terkait dengan kontinuitas penanganan perkara yang sedang berjalan. Untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama dengan juru bicara dari Mahkamah Agung, Profesor Dr. Yanto. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak. Ya, Prof, mungkin boleh dijelaskan ini bagaimana mekanisme dan juga kriteria yang dilakukan Mahkamah Agung dalam melakukan rotasi hakim di pengadilan negeri juga pengadilan agama. Ya, jadi rotasi hakim pada 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung ini berpedoman pada surat keputusan KMA RI nomor 48 tahun 2017 ya, tentang pola promosi dan mutasi hakim pada 4 lingkungan peradilan ya. Sebagai informasi, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung bahwa pola promosi dan mutasi di dalam hakim berdasarkan pada data, bukan sekedar rasa suka atau tidak suka.
data tersebut sebagaimana disampaikan oleh dirjen masing-masing lingkungan, 4 lingkungan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung, dan juga data yang diperoleh dari Bawas untuk mutasinya. Berdasarkan surat KMA tadi, nomor 4817 tadi, tentang pola promosi dan mutasi hakim pada 4 lingkungan peradilan, itu telah diatur jangka waktu minimal dan maksimal. Seorang hakim berapa lama bertugas sebelum dimutasi atau dipromosikan ke pengadilan di kelas yang sama atau kelas yang lebih tinggi. Nah, untuk hakim tingkat pertama, maka mutasi dilakukan apabila tugas yang bersangkutan minimal di PN itu selama 3 tahun dan maksimal 5 tahun. Nah, sedangkan untuk mutasi bagi hakim tingkat banding itu sama juga, berdasarkan tugas yang bersangkutan minimal 3 tahun dan maksimal juga 4 tahun. Kecuali dalam hal promosi sebagaimana pimpinan pengadilan atau sebagai hakim justisial pada Mahkamah Agung dan atau untuk kebutuhan organisasi yang tidak mengacu kepada 4 kriteria 3 atau 5 tahun tadi. Oke, baik Pak. Lalu bagaimana dari Mahkamah Agung sendiri ini memastikan bahwa proses rotasi hakim ini kemudian tidak mengganggu penanganan perkara yang sedang berjalan? Dalam pola promosi dan mutasi hakim, jadi sebelum melaksanakan tugas di tempat yang baru, seorang hakim harus sudah menyelesaikan semua perkara yang ditanganinya. Ketentuan ini sudah berlaku lama dan telah berjalan dengan baik, sehingga tidak ada masalah dengan rotasi hakim. Ya, dengan penyelesaian perkara yang ditangani, biasanya ketika seorang hakim sudah masuk dalam daftar promosi dan mutasi, maka yang bersangkutan oleh ketua pengadilan tidak akan ditunjuk lagi untuk menangani perkara baru. Terima kasih Profesor Dr. Yanto sekali lagi untuk Ya. kesempatannya sudah berbincang. Itu dia tadi saudara sejumlah kebijakan yang sudah disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung. Tentu kita yang diharapkan adalah dengan ada kebijakan ini dapat meningkatkan integritas peradilan dan juga memastikan bahwa penanganan perkara ini dapat lebih adil, efisien, juga transparan, supaya kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di Indonesia ini dapat terus terjaga. Zevanya Situmeyang, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Banjir yang melanda Jakarta kali ini menjadi pekerjaan serius bagi Gubernur Jakarta Pramono Anung. Banjir hampir selalu terjadi kala intensitas hujan yang cukup tinggi melanda ibu kota. Bagaimana penanganan banjir di Jakarta yang terus-menerus terjadi? Kami akan membahasnya dalam dialog sesaat lagi bersama rekan saya Adi Silarasati. Sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya kembali dilanda banjir usai diguyur hujan deras selama beberapa jam. Di Jalan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan, puluhan rumah warga terendam banjir setinggi 50 hingga 60 cm. Selain hujan deras, drainase yang buruk membuat banjir tak terhindarkan. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Di Kebon Pala, Jakarta Timur, ketinggian banjir pada Selasa dini hari mencapai 60 cm. Meski demikian, warga lebih memilih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Pasalnya, mereka baru saja kembali ke rumah usai mengungsi akibat banjir di hari sebelumnya dan membersihkan rumah. Untuk mengantisipasi banjir lebih tinggi, warga memindahkan kendaraan mereka. Banjir juga melanda ruas Jalan Kampung Gusti, Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin malam. Sejumlah kendaraan mogok karena nekat menerobos banjir. Warga bilang, banjir sudah terjadi 2 malam berturut-turut. Berapa hari Bang banjir di sini Bang? Udah jalan 2 hari 2 malam. Sering dong berarti Bang banjir di sini Bang? Sering, kalau tiap hujan gede pasti ada air genangan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bilang, penyebab banjir di Jakarta bukan hanya karena hujan deras, tapi juga karena air kiriman dari wilayah hulu. Pemprov DKI Jakarta juga terus memantau ketinggian air serta penanganan banjir secara berkala. Memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan.
Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Ini kan ada comment center untuk memonitor semuanya, mana air yang tinggi, mana yang kurang dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian kita gunakan untuk diskusi, apakah yang ini boleh dibuka atau tidak. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati bilang, curah hujan di atas normal musim yang seharusnya kemarau merupakan anomali yang terjadi sejak Mei dan berpotensi masih berlangsung hingga Oktober 2025. BMKG memperingatkan, hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat masih akan tetap terjadi selama beberapa hari ke depan. Meskipun demikian, hasil prediksi curah hujan bulanan menunjukkan bahwa anomali curah hujan yang sudah terjadi sejak Mei 2025 akan terus berlangsung. Dengan kondisi curah hujan di atas normal terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia hingga Oktober 2025. Ini artinya selama musim kemarau, sesuai yang kami perakirakan sebelumnya, akan mengalami curah hujan di atas normal yang harusnya terjadi di musim kemarau, atau cenderung ke arah kemarau basah. Hingga Selasa pagi, sejumlah RT di Jakarta masih terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Beberapa warga ada yang memilih bertahan di lantai 2 rumahnya, namun ada pula yang mengungsi ke rumah kerabat. Polisi juga bersiaga di sejumlah titik untuk mengatur lalu lintas di ruas jalan yang tergenang banjir. Sementara itu, pompa air juga terus dikerahkan untuk mengurangi ketinggian banjir. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya dilanda banjir usai hujan deras selama beberapa jam. Gubernur Jakarta Pramono Anung bilang banjir yang terjadi di Jakarta tidak hanya disebabkan curah hujan yang tinggi, tapi juga air kiriman dari wilayah lain atau wilayah hulu, saudara. Sementara itu, kalau kita lihat BMKG memprediksi hujan deras dengan intensitas lebat hingga sangat lebat masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Lalu bagaimana penanganan banjir di Jakarta yang kerap terjadi kala hujan deras? Kita akan bahas bersama dengan pengamat tata kota, Pak Nirwono Yoga, kemudian ada staf khusus Gubernur DKI Jakarta, ada Mas Ciko Hakim, dan juga Kapus Datin BPBD DKI Jakarta, sudah ada Mas Muhammad Yohan. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Disti. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari hari kemarin bahkan beberapa hari yang lalu sampai beberapa hari ke depan diprediksi akan hujan deras dengan intensitas tinggi ini masih akan terjadi dan melanda wilayah Jakarta, bahkan kota-kota lainnya seperti ada Tangerang juga. Tapi saya mau update dulu perkembangannya ke Mas Yohan. Mas Yohan, selaku Kapus Datin BPBD DKI Jakarta, sampai saat ini ada berapa RT yang di pagi hari ini masih permukimannya masih terendam banjir, Pak Yohan? Baik, sampai dengan pukul 7 ini terdata ada 62 RT yang tergenang ya. Namun demikian ada juga RT-RT yang sudah surut, itu kalau dari hitungan ini ada 67 RT yang sudah surut ya genangannya. Jadi ada peralihan dari RT-RT yang tergenang menjadi tidak tergenang. Oke, jadi ada 62 RT yang wilayahnya masih terendam banjir, tersebar rata-rata di mana lokasinya? Betulkah di sekitar bantaran kali atau sungai permukiman warga? Kalau kita lihat kan Kampung Pulo juga masih terendam banjir sampai pagi hari ini, Pak Yohan. Betul, ini umumnya yang tergenang itu di wilayah yang dialiri aliran Kali Ciliwung ya. Jadi saat ini memang petugas memang sudah dari hari Minggu ya, sudah standby petugas BPBD. Ada beberapa rekan-rekan kami yang memang belum sempat pulang ya, karena memang situasi genangan ini butuh penanganan khusus. Bukan hanya kami mengevakuasi warga, tapi kami juga mengkoordinasikan dengan Dinas Sumber Daya Air ini terkait dengan pengerahan pompa-pompa mobile ya.
Jadi pompa mobile yang dimiliki Pemprov ini di DSDA itu ada cukup banyak, ada lebih dari 5 ribuan pompa ya. 600 itu dikerahkan sampai dengan hari ini. Kemungkinan ada penambahan ya hari ini, penambahan pompa, tapi saya belum terinfo dari DSDA. Jadi kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Bisa jadi kalau tidak ada pergerakan sama sekali, mungkin dampaknya bisa meluas ke RT-RT yang lain ya. Dan 67 RT yang sudah surut itu juga akibat dari kami sudah bersiaga penuh dan mengoperasionalkan semua perlengkapan yang ada, khususnya pompa-pompa. Jadi pompa itu ada pompa mobile dan juga ada yang namanya pompa stasioner ya. Pompa stasioner ini jumlahnya cukup banyak dan ini perlu konsentrasi ini untuk menghidupkannya sehingga daerah-daerah yang tergenang itu bisa cepat surut. Kira-kira seperti itu. Oke, tadi Anda sebutkan kan Pemprov Jakarta punya banyak sekali pompa, bahkan Anda menyebutkan ada 5.000 lebih begitu ya pompa mobile begitu. Nah untuk di 62 RT ini apakah sudah dimaksimalkan atau sudah dioptimalkan untuk penyedotannya berfungsi atau tidak untuk bisa secepatnya air bisa segera surut di pagi hari ini? Sudah dioptimalkan ya. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa umumnya satu petugas penanganan bencana itu didampingi oleh 2 sampai 3 orang personil dari Dinas Sumber Daya Air atau kita kenal dengan pasukan biru ya. Oke. Nah mereka itu membawa pompa mobile seperti di lokasi-lokasi seperti Jati Padang contohnya itu pompa mobile tentunya sudah kita arahkan ke titik-titik tertentu ya untuk maksimalisasi penyedotan gitu. Jadi ini kita terus berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air dan juga kami juga dilengkapi dengan banyak sekali CCTV ya. Jadi ketika ada info-info tentang genangan dari Comment Center BPBD kita bisa langsung putuskan untuk berkoordinasi dengan unit-unit terkait ya. Bisa dengan Dinas Sumber Daya Air, bisa dengan Dinas Lingkungan Hidup, ada yang namanya Badan Air ya. Nah ini kita berkoordinasi mana yang terdekat radiusnya dengan lokasi itu yang terlebih dahulu bergerak ya untuk mengatasi permasalahan. Seperti misalnya pada saat ini kan terjadi ada beberapa jalan juga yang tergenang ya. Nah, di jalan-jalan yang tergenang ini sudah pasti koordinasinya itu antara BPBD, Dinas Sumber Daya Air, kemudian Dishub dan Satpol PP ini. Karena kalau di jalan itu kan tentunya harus ada pengaturan arus lalu lintas ya. Dan tentunya infonya terus kita update supaya warga itu bisa menghindari lokasi-lokasi jalan yang masih tergenang. Oke, baik saya bergeser ke Mas Ciko. Mas Ciko ini kan kalau tadi dikatakan oleh Kapus Datin BPBD DKI Jakarta bahwa masih ada 62 RT yang sampai saat ini masih terendam banjir wilayahnya begitu ya. Dan BMKG sudah memprediksi intensitas hujan ini masih tinggi beberapa hari ke depan. Nah, penanganan banjir seperti apa yang kemudian sedang dilakukan, dioptimalkan sampai saat ini oleh Pemprov Jakarta, dalam hal ini adalah Mas Pram dan juga Bung Rano begitu ya. Selain tadi pengerahan, pengoptimalan pompa-pompa mobile untuk menyedot air supaya cepat surut, apalagi yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta, Mas Ciko? Jadi terkait dengan masalah banjir ini kan kita tahu ini adalah masalah klasik. Kalau bagi kami, bagi saya khususnya yang tinggal di Jakarta, udah 51 tahun, setiap tahunnya pasti kita mengalami hal-hal seperti ini. Namun tentu ini bukanlah alasan untuk bagi kami dari Pemprov DKI Jakarta untuk tidak melakukan yang terbaik dengan mengupayakan segala daya upaya untuk kemudian bisa mengatasi, mitigasi banjir ini dan membuatnya cepat surut. Karena cuaca ekstrim dan kemudian juga tentu kita tahu ada 3 kombinasinya, cuaca ekstrim, banjir kiriman, yang khususnya utamanya dari Kali Ciliwung yang kita tahu bersumber dari Cisarua, Gunung Gede, ya, dari Bogor yang selalu turun ke sini dan ini yang disebut dengan banjir kiriman. Dan kalau di utara dan barat itu banjir rob yang terjadi. Tapi pada prinsipnya hal-hal seperti ini seharusnya memang Pemprov DKI Jakarta dari tahun ke tahun sudah tahu bagaimana memitigasinya. Tapi kemudian kita tahu ekstrimnya cuaca dan banjir kiriman yang luar biasa ini tentunya tidak bisa kita hindari. Yang kita bisa lakukan adalah tadi yang disampaikan oleh Mas Yohan tadi terkait dengan pengoperasian pompa. Ada ribuan
pompa mobile, ada sekitar 600 yang statis, yang kemudian sampai hari ini mudah-mudahan tidak bertambah yang rusak, karena kemarin ada yang rusak 10 karena terendam. Kita tahu kapasitasnya juga sangat terbatas, dan tanpa menyalahkan siapapun, kami juga mengajak masyarakat kemudian juga untuk kemudian mulai berbenah dan mengubah lifestyle-nya untuk tidak lagi tinggal di tempat-tempat yang tidak diharuskan, tidak dibolehkan, khususnya seperti di bantaran kali dan lain-lain. Dan hari ini jam 8 as we speak, Pak Pramono Anung akan berkunjung ke Rawajati, segmen Kali Ciliwung, di mana beliau juga akan ada apel siaga di sana. Kemudian seluruh pasukan warna-warni yang ada di Jakarta, seluruh dinas OPD tadi disampaikan oleh Pak Yohan, ini bukan cuma masalahnya dinas sumber daya air, tapi ini juga menjadi masalah bagi dinas perhubungan, Satpol PP, untuk semua bergerak, bahkan BUMD diharapkan bergerak untuk kemudian bisa membantu para pengungsi bila memang masih ada pengungsian, dan menyediakan logistik keperluan dari masyarakat, dari mulai hal pakaian, selimut, makanan, pembalut bagi wanita, pampers bagi orang-orang tua, dan lain-lain, ini supaya bisa semua digerakkan secara simultan. Dan ini dilakukan sesungguhnya sejak 2 malam lalu, di mana Pak Gubernur terus memantau hampir 24 jam, memerintahkan seluruh jajaran, tapi hari ini kita khususkan lagi untuk ada apel di Rawajati, segmen Ciliwung, di mana diharapkan seluruh masyarakat, termasuk Mas Yohan. Mas Yohan ini lagi cuti sebenarnya, tapi pagi-pagi udah berseragam, dan siap untuk turun ke bawah dan meninjau lokasi-lokasi banjir. Sama saya juga, kan jarang-jarang biasanya pakai jas, sekarang pakai jaket, ada hoodie-nya nih. Dan harapan kami tentunya cuaca juga bersahabat gitu. Kita berdoa lah supaya kita cuaca mudah-mudahan ini juga bersama-sama berdoa supaya hari ini cukup terang begitu ya, tidak mendung lagi dan tidak turun hujan. Nah, tapi Mas Ciko, yang kemudian menjadi pertanyaan saya, ini kan permasalahan klasik lah ya dari tahun ke tahun begitu ya, selalu ketika hujan deras turun, pasti saja wilayahnya sebenarnya bisa dikatakan langganan banjir mana aja sih, kan sudah terpetakan sebenarnya Mas Ciko. Kampung Pulo, tadi juga Anda menyebutkan Rawajati. Nah, untuk wilayah-wilayah yang memang sudah terpetakan dari tahun ke tahun itu selalu banjir, mungkinkah ada opsi relokasi di sana? Pastinya, Disti, ini nggak bisa terelakkan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan di pertengahan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ini nggak bisa diselesaikan oleh pemerintah Jakarta sendirian. Ini harus sama-sama diselesaikan oleh seluruh stakeholders yang ada di Jakarta, termasuk dengan masyarakat dan warga masyarakat. Yang harapan kami mau mengubah lifestyle. Lifestyle itu apa sih? Tidak lagi canggung untuk tinggal di hunian vertikal, yang sesungguhnya sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita baru saja meluncing beberapa rusun Nawa, rusun yang bisa dibeli juga unitnya, dan ke depan juga akan ada ribuan unit lagi dibangun di berbagai daerah, dan tujuan utamanya adalah apa? Untuk diprioritaskan untuk saudara-saudara kita yang tinggal di pinggiran kali, tinggal yang tempat rawan banjir, tinggal di tempat yang karena mereka tinggal di situ, banjir itu risikonya semakin tinggi. Nah, ini yang kita harapkan. Normalisasi tentu harus berjalan dalam waktu dekat, memang sudah direncanakan, dan kita mengajak seluruh elemen masyarakat, seluruh warga masyarakat juga sama-sama menjaga kota ini, sehingga mau melihat masa depan yang lebih baik, sehingga banjir yang kita pahami bahwa di Jakarta ini agak sulit untuk bisa menghilangkan banjir sama sekali, namun bisa diminimalisir dengan tadi pengaturan tata kota yang jelas, dan juga perlu peran aktif partisipasi masyarakat untuk turut mau melakukan apa istilahnya partnya atau bagiannya untuk kemudian bersama-sama jadikan kota ini kota yang bisa minim kalau terjadi banjir. Oke, saya ke Mas Nirwono. Mas Nirwono, ini kan tadi disebutkan oleh Mas Ciko ada beberapa hal yang saat ini akan dioptimalkan. Salah satunya adalah soal bagaimana relokasi begitu ya, dari yang biasanya huniannya tapak begitu ya, kemudian ini huniannya vertikal. Nah, yang jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah penataan kota semacam ini efektifkah
untuk kemudian bisa paling tidak mengurangi banjir atau seperti apa nantinya seharusnya Jakarta ini harus ditata supaya jangan sampai kemudian dari gubernur satu ke gubernur lainnya kok nggak beres-beres ya masalah banjir? Ya, betul Mbak Adisti. Jadi saya concern terhadap 3 hal ya. Yang pertama tadi sudah dijabarkan dengan baik oleh Mas Yohan dan Mas Ciko ya. Saya fokus kepada penanganan banjir dengan 3 tipe jenis banjirnya tersebut yang akan dilakukan ke depan ya. Yang pertama tentu dari banjir kiriman tadi tentu fokus utamanya adalah pembenahan sungai-sungai yang selama ini menjadi kawasan sangat terdampak parah banjir ya. Kalau kita bicara Jakarta pasti Ciliwung ya. Terus kemudian ada Kali Sunter kemarin ya, terus kemudian juga ada Pesanggerahan, Angke. Nah, selain itu juga tentu Kali Cipinang ya, terus kemudian Kali Mokofat, Angke, terus kemudian beberapa titik yang selama ini juga menjadi langganan banjir, itu harus dibenahi ya. Tentu dari 13 sungai utama besar misalnya di Jakarta, dengan waktu 5 tahun ya, kita lebih realistis mungkin dalam waktu 5 tahun bisa 3-4 sungai dibenahi, itu udah sangat bagus ya Mbak Disti kalau kita fokus untuk banjir kiriman tadi. Nah ini tentu juga harus didukung bagaimana konservasi dan penegasan atau penertiban tata ruang di kawasan puncak juga harus berjalan seiringan. Bagaimana juga kalau kita bicara banjir kiriman, daerah Bodetabek khususnya daerah Puncak Bogor menjadi salah satu sentral penanganan banjir. Tidak mungkin di sungainya di Jakarta diberesin tetapi di atasnya juga tidak ditata ulang tata ruangnya. Itu PR pertama. Kemudian PR kedua tadi banjir kiriman, beberapa lokasi yang jauh dari sungai tetapi juga terdampak banjir nih Mbak Adisti. Sudah pasti harus ada rehabilitasi saluran drainase secara besar-besaran ya, karena drainase kita memang masih dalam tahap cukup untuk menampung air hujan tidak lebih dari 100 mm per hari. Sementara kemarin ini kan sudah tembus 150 ya, 150 mm per hari. Itu pun sudah belum ekstrim Mbak Siti. Kalau kita ingat awal tahun kemarin kita bersama di bulan Februari ya kalau nggak salah, itu kan sudah tembus angka 250 bahkan. Artinya rehabilitasi saluran air ya harus tetap dilakukan terutama di titik-titik yang kemarin terdampak banjir dalam waktu 1-2 jam. Ini menjadi perhatian teman-teman di SDA juga. Selain tadi pengerahan pompa. Dan ketiga, ini juga PR yang klasik tadi yaitu banjir rob. Nah, dengan adanya banjir rob, maka penataan ataupun pembenahan kawasan pesisir utara ini juga benar-benar menjadi PR utama untuk dibenahi. Contoh misalnya kawasan Muara Angke ya yang merupakan daerah langganan banjir rob ini, terus kemudian kami pantau kemarin Jalan Yosudarso, RE Marta Dinata, ini kan juga selalu tergenang. Berarti perlu pembenahan saluran airnya, kemudian waduknya juga kita optimalkan. Nanti sore kalau tidak salah kan Pak Gubernur akan meninjau kawasan Ancol dan sekitarnya. Nah ini tentu kita akan mendorong peningkatan pembenahan kawasan pesisir utara sebagai salah satu solusi untuk membenahi banjir rob. Jadi kita fokus ke 3 banjir tadi itu. Insya Allah dalam waktu 5 tahun ada perubahan signifikan Mbak Disti. Sehingga kita fokus apa yang harus dibenahi, apa yang harus dilakukan, dan kemudian berbagi tugas tentunya tadi Mas Ciko bilang. Ada yang tugasnya warga ya, kalau warga memang sudah harus pindah ke relokasi rumah susun kan tentu ini perlu perubahan budaya juga gitu ya. Itu perubahan budaya kan tidak bisa serta-merta. Jadi ada pendampingan bagaimana mereka terbiasa tinggal di hunian vertikal misalnya tadi ya, sebagai konsekuensi. Terus kemudian informasi yang kami dapat dari SDA itu untuk Kali Ciliwung kita kan dari 33 km sudah 17 km ini Mbak Aristi. Masih tersisa 16 km. 16 km ini sampai dengan kemarin siang ya, itu sudah 10 pen yang siap untuk diberikan pembebasan, tapi masih ada 6 pen lagi yang belum. Sehingga kalau kita berhitung dengan waktu sampai dengan Desember, paling tidak 10 km dari 16 km sisa yang belum dibenahi dapat dituntaskan akhir tahun ini. Artinya ada berharap ada pengurangan banjir terutama dari Kali Ciliwung tadi secara signifikan. Insya Allah kalau itu berjalan benar berarti sisa 6 pennya tadi semoga di 2026 tuntas ya. Kalau itu bisa maka kita akan melihat di 2026 untuk Kali Ciliwung yang sepanjang 33 km sudah bisa ditata atau dibenahi dengan lebih maksimal. Itu catatannya Mbak. Oke, nah nanti kita juga akan bahas apa kebijakan politik yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan banjir, kalau salah satunya adalah soal merelokasi. Lalu bagaimana bisa berhadapan dengan warga yang harus beradaptasi lagi dari huniannya tapak ke hunian vertikal, ini yang kemudian menjadi sulit juga begitu Mas Ciko dan juga Pemprov DKI Jakarta khususnya. Tapi nanti kita akan bahas lagi usai jeda, tetaplah bersama kami akan segera kembali di Sapa Indonesia Pagi.
Gatot bikin tidak bebas beraktivitas. Saya butuh yang lebih panas, lebih panas, lebih panas. Salonpas Extra Hot, lebih panas. Untuk aktivitas ekstra, Salonpas Extra Hot, lebih panas. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana kita tahu Jakarta kerap banjir kala hujan deras, ada banjir kiriman, ada banjir karena intensitas hujan yang tinggi dan juga banjirop. Apa kebijakan politik yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk bisa mengatasi banjir di 5 tahun kepemimpinannya? Kita akan masih membahasnya bersama dengan ada Mas Ciko, kemudian ada Mas Yohan, ada Mas Nirwono Yoga juga melalui sambungan daring. Saya mau ke Mas Ciko. Mas Ciko, ini kan jadi PR besar sekali ya bagi setiap gubernur, tidak hanya Mas Pram. Setiap gubernur yang terpilih adalah soal banjir. Solusinya apa? Solusinya apa? Nah, relokasi menjadi salah satu opsi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mengatasi banjir, khususnya di wilayah yang langganan banjir. Ya tahu Kampung Pulo. Nah, pendekatan seperti apa yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta agar warga yang berada di wilayah langganan banjir ini mau berpindah dari hunian mereka yang langganan banjir ke hunian vertikal? Jadi kan kalau kebijakan politiknya kan terbagi dua sesungguhnya ya, yang betul-betul politik, ada yang betul-betul sifatnya teknis. Kalau bicara soal sifatnya teknis, kita bicara soal perencanaan tata ruang, kita bicara soal pembangunan infrastruktur, mitigasi, dan lain-lain. Nah, ini hanya bisa dijalankan maksimal, hanya bisa berdampak maksimal, mempunyai efek yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, kalau kita bicara tata ruang, kalau juga masyarakatnya mau berpartisipasi. Artinya apa? Kalau kita bicara tata ruang, ada penataan-penataan yang memang di kawasan-kawasan tertentu tidak boleh ada hunian, tidak boleh ada masyarakat yang tinggal di sana. Dan memang masyarakat yang umumnya tinggal di hunian-hunian yang tempat yang tidak diperbolehkan atau tidak selayaknya, itu juga kan kehidupannya juga nggak layak. Mohon maaf, ya kan? Gimana bisa layak kalau sedikit-sedikit hujan sedikit deg-degan, ya kan?
hidup dari selama setahun kadang-kadang 3 kali 4 kali mengungsi. Saya rasa itu bukan kehidupan yang layak. Kalau kita ingin mengajak masyarakat, nomor satu lah, kalau orang tuanya nggak mau memikirkan dirinya sendiri, ayo berpikir untuk anak-anaknya gitu. Masa depan seperti apa sih? Kan anak-anak perlu bersekolah tanpa ada terhalang, kadang-kadang dia harus nggak bisa sekolah, hanyut bukunya, hanyut ijazahnya. Ini sering terjadi, dan ini bukan terjadi 1-2 kali, tapi setiap tahun ada aja kejadian-kejadian seperti itu. Bahkan nyawanya pun hilang, itu juga terjadi, ada puluhan di era-era sebelumnya nyawa yang hilang akibat banjir yang khususnya tadi terbawa oleh arus sungai yang begitu deras. Nah, ini yang memang kita dari pemerintah juga harus mengubah cara-cara lama, bagaimana cara mengedukasi dan mensosialisasikannya. Saya memberikan contoh, misalnya ke depan sekarang ini udah ada yang tadi saya sampaikan ya, rusun di Jagakarsa. Rusun itu berada di Jalan Marga Satwa. Kalau kita tahu Pondok Labu, kalau namanya Jalan Marga Satwa itu prime area ya, banyak sekali orang-orang dengan level ekonomi yang tinggi, para mantan pejabat yang tinggal di kawasan itu. Artinya ini prime location, ada rusun yang khusus untuk keluarga, untuk disewakan, yang ada 700-an unit, di mana per unitnya itu sewanya paling rendah 800.000 hingga 2,4 juta, tergantung pada penghasilan dari keluarga tersebut. Dan ini bisa diakses melalui Sirukin. Nah, mungkin ke depan kami harus melakukan apa yang dilakukan seperti oleh perusahaan-perusahaan properti misalnya ya, home showing gitu ya, showing unit gitu, mengajak saudara-saudara kita yang masih tinggal di Bantaran Kali di sekitar situ, di mana memang rusun itu dibangun, diprioritaskan untuk mereka, kemudian berkeliling, dan tidak hanya 1 kali, mungkin 2 kali mengajak anak-anaknya, karena di situ juga tempat yang aman, gated ya, semua tertutup oleh pagar, di mana anak-anak juga pastinya tentu nyaman dan aman, dan orang tua juga tidak perlu khawatir. Ada fasilitas-fasilitas yang tidak kalah, bahkan lebih dibandingkan dengan apartemen-apartemen mewah di Jakarta. Fasilitasnya olahraga, ada tempat bermain anak, ada tempat UMKM untuk bisa berjualan di situ, sehingga kalau mau jajan atau membeli makanan tidak perlu keluar dalam lingkungan itu juga. Ada perpustakaan, saya belum pernah mendengar ada apartemen ada perpustakaannya gitu, bahkan ada rumah ibadah dan rumah duka bagi seluruh umat beragama yang tinggal di sana. Jadi ini suatu hal yang harus mulai dilakukan oleh Pemprov tadi, mengubah cara edukasi dan sosialisasinya di mana ini akan dilakukan. Yang kedua, partisipasi dan peran serta masyarakat dan kelegowoan masyarakat untuk bisa mau, tadi yang disampaikan oleh Mas Yudi, mengubah lifestyle, gaya hidupnya untuk hidup di hunian vertikal. Oke, nah itulah harus ada perubahan edukasi dan juga sosialisasi agar kemudian masyarakat yang biasanya atau bertahun-tahun lamanya begitu ya sudah dalam tanda kutip biasa terendam banjir begitu ya ketika Adisti, aku ada panggilan untuk meninjau. Oke, baik. Terima kasih Mas Ciko untuk waktunya dan perspektifnya sudah bergabung bersama kami. Saya ke Mas Yohan. Mas Yohan, jadi pagi ini setelah berdiskusi bersama kita akan kemana dan penanganan banjir untuk mengatasi banjir di pagi hari ini apa yang akan dilakukan oleh BPBD? Baik, untuk percepatan ya dan menimbang dari cuaca selama seminggu ke depan, kami sudah mengadakan koordinasi dengan BMKG dan BNPB serta instansi vertikal lainnya untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca ya. Sepengetahuan kami BNPB sudah mulai standby dari kemarin, tapi kami juga akan melaksanakan OMC ya, operasi modifikasi cuaca ini dalam beberapa hari ke depan, mengingat perakiraan cuacanya selama seminggu ke depan ini masih cukup ekstrim ya. Itu mungkin langkah yang akan dilakukan BPBD. Kemudian langkah selanjutnya tentu kita concern dengan manusia ya, kita concern dengan para pengungsi itu. Jadi kita concern ke situ, kita masih berkoordinasi terus dengan dinas sosial juga kelurahan setempat ya, kelurahan yang terjadi bencana. Yang perlu diingat bahwa dalam kejadian bencana ini ada pergub yang mengatur bahwa apabila terjadi bencana seperti saat ini, lurah itu akan memiliki peran atau memiliki kewenangan untuk menjadi manajer bencana. Jadi untuk
memutus mata rantai koordinasi yang terlalu jauh, lurah itu dilindungi payung hukum untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan gitu. Jadi bisa melakukan apapun yang dianggap perlu ya untuk membantu percepatan penanganan bencana gitu. Tentunya dengan berkoordinasi dengan pimpinannya, dengan camat ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, jadi tidak perlu untuk mengambil keputusan dengan cepat dan juga tepat, lurah di kondisi-kondisi seperti ini bisa langsung sebagai pengambil keputusan ya, tanpa ada birokrasi yang panjang begitu ya, Mas Yohan. Dan ini yang harus dikoordinasikan dan disosialisasikan. Mungkin saja banyak lurah yang belum tahu soal ini karena memang dilindungi oleh payung hukum seperti itu. Saya mau ke Mas Nirwono. Mas Nirwono, apa poin sebenarnya untuk bisa mengatasi banjir? Kalau kita bisa katakan 3 poin utama. Jakarta yang selalu banjir saja setiap hujan turun begitu ya, dan Jakarta adalah wilayah yang paling bawah begitu ya. Walaupun ada Bogor, Depok, Tangerang pun sekarang banjir. Saya belum melihat ada pemimpin-pemimpin dari masing-masing daerah ini duduk bareng bagaimana kemudian mengatasi banjir tidak hanya di wilayah Jakarta saja, tapi dari hulu sampai ke hilir. Bagaimana Mas Nirwono? Ya. Yang pertama harusnya bencana banjir yang sering terjadi menjadi pembelajaran kita semua ya untuk benar-benar serius, karena banjir sekarang itu menunjukkan bahwa perubahan iklim itu nyata adanya kan Mbak. Karena apa? Anomali cuaca ya. Jadi kita sudah tidak bisa bicara musim kemarau atau musim banjir. Bahkan kita harus bicara sepanjang tahunnya adalah musim hujan misalnya. Sehingga mitigasi bencana menjadi salah satu ornamen elemen utama untuk membenahi tata kota secara keseluruhan. Nah, dalam kasus Jakarta tadi, pemandangan tata ruang kota berbasis tadi tipe banjirnya 3 tadi ya. Bagaimana membereskan tadi banjir kiriman, artinya pemukiman tata ruang di sekitar pemukiman bantaran kali. Terus kedua tadi banjir lokal, berarti pembenahan lokal kawasan tersebut. Dan tentu adalah banjirop penataan kawasan pesisir. Jadi kita fokus kepada 3 hal tersebut secara terencana dengan baik itu melibatkan Pemprov DKI maupun juga Bodetabek. Apalagi sekarang berdasarkan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta kan sudah ada rencana pembentukan aglomerasi. Artinya banjir bisa menjadi salah satu alat pendorong agar kerjasama antar Jabodetabek dapat terus ditingkatkan. Tidak hanya banjir tapi juga macet misalnya. Nah itu PR utama. PR kedua, kita bicara waktu nih Mbak. Ini jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sehingga kita punya target yang sekarang apa, 5 tahun apa, 15 tahun bagaimana. Kira-kira itu. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kemudian bisa mengatasi banjir ini. Terima kasih Mas Nirwono Yoga, kemudian ada Mas Yohan juga dari Kapus Datin BPBD DKI Jakarta, sebelumnya ada Mas Ciko Hakim. Terima kasih Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemadam kebakaran. Kami akan ajak Anda ke salah satu wilayah di DKI Jakarta untuk melihat bagaimana bantaran Kali Ciliwung, saudara, untuk melihat bagaimana apel yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berikut ini. Saudara-saudara sekalian, atas kerja keras selama ini yang dilakukan untuk mengatasi persoalan banjir. Kalau melihat banjir yang kemarin yang terjadi di Jakarta, maka setelah saya merenung, banjir itu terkadang memang tidak bisa dilawan. Maka untuk itu kita harus mensiasati bagaimana supaya banjirnya tidak memberikan dampak negatif atau dampak kepada warga. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sebagai orang yang bertanggung jawab di depan, garis terdepan untuk penanganan banjir ini, maka untuk itu saudara-saudara juga harus bekerja dengan hati. Kalau tidak bekerja dengan hati, maka akan ada hal yang menekan diri kita. Maka kenapa dalam penanganan banjir di Jakarta ini, saya menyampaikan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan yang terkait bahwa kita harus mempunyai planning untuk mempersiapkan kalau terjadi banjir seperti kemarin. Karena kemarin itu sesuatu yang tidak mungkin dilawan sebenarnya. Pada saat bersamaan ada banjir kiriman dari atas. Karena apa? Curah hujan sedang tinggi di atas. Di Jakarta sendiri curah hujannya juga tinggi. Sedangkan pada saat itu di laut sedang terjadi pasang atau yang disebut dengan rob.
airnya tidak bergerak. Saya dengan Bu Ika dan dengan dinas terkait, dengan wali kota yang ada, tentunya hanya bisa berpikir bagaimana caranya supaya dampak dari banjir itu tidak kemana-mana, tidak meluas, tidak memakan korban. Sehingga itulah yang kita pikirkan. Dan memang sekarang teknologi sudah maju. Jam 10:30 malam, prediksi air baru mulai surut di laut. Begitu air mulai surut, maka saya perintahkan kepada Bu Eka dan teman-teman, pompa dimaksimalkan di seluruh daerah agar kemudian airnya bisa turun ke laut. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, pengalaman inilah menjadi pembelajaran bagi kita semua. Memang terkadang kita nggak boleh melawan banjir, tetapi bagaimana kita mensiasati bahwa banjir yang terjadi itu bisa kita alihkan, bisa kita salurkan, tidak membawa dampak kepada masyarakat kita. Dan untuk itu secara khusus saya ingin berterima kasih karena saudara-saudara sekalian adalah orang di garis terdepan untuk menangani persoalan ini. Saya betul-betul mengharapkan, berharap saudara tetap bekerja keras, bekerja dengan hati, bekerja dengan sungguh-sungguh di bidangnya masing-masing untuk menangani banjir ini. Dan secara khusus saya juga ingin meminta maaf kepada warga yang terdampak. Karena sekarang ini masih ada beberapa warga yang terdampak akibat banjir 1 hari sebelumnya, akibat yang semalam. Termasuk di daerah ini. Tadi saya juga mendapatkan laporan dari Ibu Kepala Dinas, beliau datang pagi-pagi meminta maaf kepada warga. Kita nggak usah malu untuk meminta maaf kepada warga. Karena itu adalah apa? Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Kita akan bekerja keras dan saya akan bekerja keras untuk itu, berpikir bagaimana menangani ke depannya. Termasuk dalam kesempatan ini saya minta koordinasi antara Bina Marga dengan sumber daya air, terutama untuk mengatasi tali-tali air dan sumbatan-sumbatan yang ada di sepanjang saluran air yang ada di Jakarta ini. Karena kerjasama itu diperlukan. Dan sekaligus saya sudah meminta kepada dinas terkait untuk bedeng-bedeng yang mengganggu jalannya transportasi di Jakarta harus mulai kita rapikan, harus mulai kita tertibkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi sebagai Gubernur Jakarta bersama Wakil Gubernur, saya mengucapkan terima kasih atas peran serta saudara-saudara sekalian. Tadi saya lihat banyak yang masih menggigil karena pasti bekerja seharian, terutama juga pasukan oranye, pasukan biru, pasukan hijau, pasukan pelangi, dan semua yang hadir di tempat ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita mendengarkan arahan yang diberikan secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada seluruh pasukan oranye, kemudian ada pasukan biru di sana. Rasa terima kasih juga disampaikan dari Pramono Anung kepada BPBD, kemudian pasukan oranye, kemudian ada pasukan biru yang menangani banjir yang ada di wilayah DKI Jakarta. Seperti yang kita ketahui, saudara, dari beberapa titik informasi yang terbaru ada 62 RT di Jakarta yang saat ini wilayahnya masih terendam banjir. Permintaan maaf juga disampaikan kepada warga Jakarta yang rumahnya masih tergenang banjir oleh Pramono Anung, dan sampai saat ini saudara, Pramono beserta jajaran juga masih terus akan melakukan upaya-upaya untuk penanganan banjir. Seperti yang kita ketahui, saudara, BMKG sendiri sudah menyebutkan atau memprediksi bahwa beberapa hari ke depan intensitas hujan masih akan tinggi. Tentu saja ini menjadi kewaspadaan tersendiri bagi Pemprov DKI Jakarta karena bisa jadi banjir masih akan terjadi di beberapa hari ke depan. Yang Anda saksikan ini adalah visual di Kampung Pulo, salah satu wilayah atau daerah yang langganan banjir. Dan di pagi hari ini, saudara, wilayah Kampung Pulo juga masih terendam banjir.
Sementara kalau kita lihat di hulu atau di wilayah Bogor, Jawa Barat, sejak pagi atau sejak semalam memang hujan deras masih mengguyur wilayah ini, saudara. Dan setidaknya itu artinya 8 jam sejak semalam banjir atau air akan diterima oleh Jakarta. Dan ini adalah sejumlah pasukan oranye yang sudah menerima arahan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk melakukan penanganan banjir yang ada di wilayah DKI Jakarta. Sampai saat ini saudara tercatat masih ada 62 RT yang wilayahnya terendam banjir. Seperti yang kita ketahui, saudara, banjir tidak hanya terjadi di wilayah DKI Jakarta, tapi juga beberapa kota penyangga Jakarta. Salah satunya yang kemudian menjadi sorotan adalah di wilayah Tangerang, yang juga sejumlah wilayah di Tangerang juga terendam banjir. Sementara untuk wilayah DKI Jakarta di pagi hari ini, data yang kami dapatkan dari Kapus Datin BPBD DKI Jakarta bahwa ada 62 RT di wilayah DKI Jakarta yang masih terendam banjir, saudara. Dan baru saja kita saksikan bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran juga baru saja melakukan pengarahan kepada pasukan oranye, pasukan biru untuk penanganan banjir yang ada di wilayah DKI Jakarta. Informasi lebih lengkapnya masih akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi.